Opening film kita akan diperlihatkan dengan 4 orang pasukan khusus yang sedang mengendap-endap masuk ke area musuh. Dengan kecermatan yang tinggi, penjaga menara musuh berhasil ditaklukkan. Uniknya juga, musuh ditahan kemudian dibuat barikade pertahanan oleh sniper kita yang bernama Kim. Beliau bernama Gao yang merupakan pemimpin dari 3 pasukan khusus lainnya. Pada saat itu, ia mengganti skinnya untuk menyusup lalu melakukan kamuflase di markas lawan. Dengan mata kepalanya sendiri, Kapten Gao menyaksikan kebiadaban musuh yang sedang menyiksa para masyarakat yang tidak berdosa. Dan beliau bernama Wu, si ahli gerilya kepercayaan Kapten Gao. Berdasarkan informasi dari Kim, Kapten Gao menuju arah jam 12, tepatnya sebuah gubuk yang berada di belakangnya. Yang ternyata di dalam gubuk itu terdapat seorang pimpinan musuh bernama Jen, yang pada saat itu pula ia menjilat kulit katak demi membuatnya ngeplay, yang tujuan akhirnya ingin menggadabah seorang gadis. Saat orang laknat ini akan memuluskan aksi bejatnya, entah disengaja atau tidak, salah satu anak buahnya masuk dan memperingatkan bosnya agar tidak menyakiti sandera berharga mereka. Kemudian kita kembali pada Kim, yang secara mengejutkan, ia melihat gerombolan yang dipimpin oleh iblis betina. Usut punya usut, masyarakat tak berdosa ini mereka ditindas karena tidak menurut dengan mempertahankan tanah leluhurnya dari para mafia rakus seperti mereka. Inilah konsekuensi karena tetap bersikukuh mempertahankan tanah leluhur. Tersisa sosok ibu dan anak yang selamat dari ranjau bom yang dipasang musuh. Saat kedua orang malang ini akan dihabisi, tiba-tiba mendengar suara tembakan, Zen menyuruh bawahannya untuk pergi ke sumber suara yang pada momen ini dimanfaatkan oleh Kapten Gao untuk menyelamatkan si gadis yang tersandra. Sedangkan di luar, Wu bersusah payah menahan serangan demi melindungi sang kapten yang sedang bertugas menyelamatkan Sandra. Anggota wanita pemberani ini bernama Rong. Mari kita lihat skill bertempurnya. Kerjasama yang sangat kooperatif yang dilakukan oleh Wu dan Rong. Ketika Kapten Gao akan membuka ikatan pada sang gadis, tanpa ia sadari, Zen kembali tersadar dan apa yang terjadi selanjutnya? Akhirnya mereka bertiga berhasil membebaskan Sandra. Saat para pahlawan ini akan pergi, entah siapa yang telah memasang bom hingga akhirnya alangkah puasnya saya, saudaraku, pimpinan kelompok bejat ini mati di tempat. Sedangkan untuk Kim, ia menghabisi cecunguk-cecunguk yang tersisa sambil menunggu para rekannya yang sedang keluar dari zona merah. Karma itu ada, Neng. Si wanita iblis ini mendapati hukum kausalitas dari perbuatan kejinya terhadap orang lain. Pimpinan kelompok ini tersisa satu wanita iblis yang kita panggil saja Yin dan satu sahabatnya yang bernama Jerry. Alkisah, 4 pasukan khusus ini berhasil lolos dan membereskan para sandera. Dan inilah Elderly Expendables Team 2024. Pantas saja mereka hebat. Ternyata mereka merupakan mantan anggota militer yang memilih menunda pensiun karena melihat banyak kedoliman di berbagai sisi. Karena terpikat oleh keberanian 3 lansia ini, wanita yang berhasil diselamatkan tadi yang bernama Amoy ternyata merupakan anak seorang sultan kaya. Pada detik itu, ia memilih untuk berlatih dan bergabung demi mendedikasikan hidupnya untuk menolong sesama. Dan secara mengejutkan, inilah skill menembak Amoy. Dalam perjalanan pulang tersiar berita tentang aksi heroik 4 pasukan khusus yang berhasil menyelamatkan masyarakat dari tangan para mafia kejam. Dengan cermat seorang kondektur menyadari bahwa 4 pahlawan ini sekarang sedang berada di dalam mobilnya.
Akhirnya seisi mobil menjadi heboh dan kebiasaan orang zaman sekarang adalah upload di media sosial dan melakukan siaran langsung. Aduh. Karena kewalahan ditarik ke sana kemari dan dieluh-eluhkan bak seorang aktor, membuat dua lalakon kita ini sampai kebelet ingin membuang air kecil. Wah, Amoy benar-benar anak sultan. Ia sengaja mengikuti keempat seniornya dengan membawa mobil mewah pemberian ayahandanya untuk mengantarkan mereka pulang. Nah, ini dampak dari upload deh guys. Jadi musuh mengetahui lokasi keempat lalakon kita. Adegan konyol dilakukan oleh si kondektur dengan berpura-pura mati, tapi ya mengambil posisi yang sangat-sangatlah salah. Sungguh malang aksi pura-puranya itu hingga ketahuan oleh musuh. Dan inilah yang terjadi. Halah, tahu aja yang bening. Tak terima di toel-toel tua bangka tersebut, Amoy melakukan ini. Saat Amoy akan menerima kemarahan dari si tua bangka itu, Gao dan Kim berhasil menyandra anak buah mereka. Tapi pada akhirnya, karena Sandra dihabisi oleh bosnya sendiri, maka mereka terpaksa menyerah begitu saja. Sudah dapat saya duga. Benar, si tua bangka ini adalah bawahan dari Ying dan si Jerry. Ketiga wanita ini dibawa ke ruangan khusus yang tak lama kemudian si mata ayam datang untuk mendemonstrasikan kejantanannya. Sedangkan untuk para prianya ditahan oleh Yin si wanita iblis untuk menuntaskan dendam atas kematian kakaknya terdahulu. Ketika nasib ketiga pria ini sedang di ujung tanduk, tiba-tiba Amoy datang dan berjanji akan menebus mereka semua dengan harga yang tinggi. Mendengar nominal yang disebutkan membuat Jerry menelan ludahnya dan membujuk King untuk membebaskan mereka karena yang terpenting bagi mereka saat ini adalah uang. Jerry menginginkan uang cash, maka dari itu dia mengirim bawahannya untuk menemani Amoy mengambil uang yang dijanjikan. Sedangkan ketika pria ini dijadikan jaminan dan ditaruh di dekat kandang buaya, apabila Amoy ingkar janji, maka ketiga pria ini sudah pasti akan jadi santapan buaya ganas. Rong berpura-pura menelpon pihak bank untuk menyiapkan uang tersebut. Padahal sebenarnya ia sedang menelpon temannya yang ternyata istri dari si tua bangka, si mata ayam tadi. Adegan ini membuat saya tegang, saudaraku, ketika buaya ganas mulai mendekati mereka. Akibat serangan buaya tadi membuat kurungan itu menjadi rusak. Mendapati penjaganya sedang molor dan buayanya tidak ada di sana, mereka sesegera mungkin mencoba meloloskan diri. Tapi sedangkan di tempat lain, Amoy dan Rong sudah sampai di sebuah bank. Dengan kecerdasannya, Amoy berakting lupa membawa rekeningnya. Dan di sisi lain, Rong menyerahkan paspor dengan kode tulisan penculik, lapor polisi. Tak lama, dua staf keamanan pun datang. Tapi pada ujungnya, tetap dua wanita inilah yang memegang kendali. Dan aduh, kenapa ya para polisi di film-film selalu yang mendekengi para mafia termasuk di film ini? Alih-alih melindungi masyarakatnya, oknum komandan ini ternyata juga ingin mendapatkan uang tebusan dari anak sultan ini. Kacau, kacau. Di luar ekspektasi datanglah wanita bersyal hitam dengan mobil double kabinnya bergegas menyelamatkan kedua wanita ini. Scene berpindah pada penumpang bis yang sedang disandra karena tak kunjung datang transfer dari keluarga mereka. Satu persatu penumpang dihabisi sebagai bentuk ancaman nyata bagi mereka semua. Ini benar-benar keji. Kedua orang yang sudah mendapat transfer dari keluarganya, mereka dibawa keluar bukan untuk dibebaskan, tapi hendak diambil organ dalamnya untuk dijual. Beruntung Kapten Gao datang tepat waktu. Menggunakan bekas botol air mineral dan kain, Kapten Gao membuat peredam suara tembakan yang ini ajib banget.
Setelah si penjaga dan buaya ganasnya modar, mereka semua akhirnya bebas dan lekas menyerang pertahanan musuh. Wow, mereka datang ke tempat yang tepat. Di gudang senjata ini, masing-masing memilih senjata yang sesuai dengan skill dan keahliannya, untuk kemudian meledakkannya agar musuh kehilangan stok senjata mereka. Langkah pertama yang dilakukan ketiga pria hebat ini adalah membebaskan Sandra. Sedangkan di pusat markas, Jerry mendapati hal pahit bahwa wanita yang merupakan orang kepercayaannya sudah tewas. Kemudian ditambah si mata ayam pun gagal membawa nominal uang yang diharapkan. Akhirnya amarahnya memuncak. Di tempat lain, Amoy, Rong, dan temannya lagi-lagi berhasil ditemukan oleh para oknum kepolisian. Yang parahnya lagi, mereka menggunakan pistol untuk menyerang masyarakat sipil tak bersalah. Hancur! Sudah tidak beres penegak hukum ini. Untung saja hanya ada di film. Geram dengan kelakuan mereka, kali ini Amoy kembali menunjukkan skill bertempurnya. Ringkas cerita, sampailah mereka bertiga ke markas para tentara yang merupakan satu-satunya harapan yang masih pro terhadap rakyat. Terlihat Airo, teman dari Rong, tugasnya selesai sampai di sini. Ia rupanya terkena tembakan di area pita dan sebelum meninggal, Airo meminta pada Rong untuk memberikan liontin ini pada sang suami dan katakan sampai kapanpun Airo akan memaafkan suaminya jikalau suaminya sudi kembali ke jalan yang benar. Kedua kalinya, tiga pria hebat ini berhasil membebaskan Sandra dari tangan penjahat. Namun ini belum sepenuhnya aman karena mereka masih terjebak di wilayah zona teritorial musuh. Dari kejauhan terlihat musuh mampu mencium keberadaan mereka. Kemudian pertempuran pun kembali terjadi. Di waktu yang singkat, lihatlah keahlian Kapten Gao dalam membuat ranjau. Karena fisik para penumpang bus ini semakin melemah, akhirnya memperlambat pelarian mereka. Alhasil, musuh semakin mendekat dan adegan adu tembak pun kembali terjadi. Celaka, musuh mulai melemparkan bom yang lumayan mempersulit posisi ketiga lalakon kita ini. Tapi di sini saya puas karena Kapten Gao melakukan hal ini. Lanjut membalas menyerang lawan dengan melemparkan bom kembali. Para lalakon kita mulai terpojok. Sebenarnya mereka bisa saja dengan mudah meloloskan diri, namun mengingat banyaknya nyawa saudara mereka yang terancam, alhasil tiga pria berhati malaikat ini memilih bertempur sampai mati untuk melindungi saudaranya. Musuh semakin banyak. Wu dengan berani menghadang para musuh seperti tak takut akan kematian. Berkat aksi heroiknya itu, banyak musuh yang tumbang, hingga membuka jalan saudara-saudaranya untuk melarikan diri. Mungkin jalannya Wu sampai di sini. Sniper lawan berhasil menemukan posisinya hingga... detik-detik akhir kehidupannya, ia malah tertawa dan... berkat pengorbanan Wu, mereka yang tersisa untuk sementara bisa lolos dari kejaran musuh. Celakanya lagi, dalam rombongan ternyata terdapat mata-mata musuh yang secara diam-diam memberikan informasi lokasi pada Jerry. Tak lama berselang datanglah para oknum penegak hukum yang hendak memberikan informasi pada Jerry bahwasannya posisi mereka dalam bahaya karena pihak kedutaan, kemudian Menteri Pertahanan, dan para tentara sudah mengetahui aksi kejahatan mereka. Dan saudaraku tahu apa yang terjadi selanjutnya pada orang dolim ini? Saya salut kepada Kapten Gao karena sebegitu telitinya ia mampu menemukan pengkhianat yang sebenarnya yang di luar ekspektasi saya. Ternyata pengkhianatnya adalah teman dekat Amoy sendiri. Itu terbukti ketika Kim berhasil merampas handphone milik wanita tersebut dan menemukan history chat dengan Jerry, si pimpinan penjahat. Di sini terkuaklah fakta bahwa si temanlah yang telah memberikan obat bius pada minuman Amoy tempo dulu dan membantu para penjahat untuk menculiknya dengan harapan ia akan mendapatkan persenan dari tingkah julidnya itu. Belum juga konflik pertemanan ini terselesaikan, musuh begitu cepatnya sudah sampai di lokasi mereka.
Situasi ini benar-benar sulit. Yang bisa Kapten Gao lakukan adalah mengulur waktu sambil menunggu pasukan keamanan negara datang. Bukan hanya itu, Rong berhasil membisukan mulut besar si mata ayam dengan memberikan liontin istrinya yang telah tewas justru oleh oknum yang merupakan antek-antek dari Jerry dan Yin. Pada momen ini Rong juga menyampaikan wasiat dari Airo bahwasannya pintu maaf masih terbuka untuk sang suami jika ia kembali ke jalan yang benar. Kejutan pun terjadi saat si mata ayam yang seolah-olah akan menghabisi Kapten Gao dan yang lain tiba-tiba berbalik dan menyerang pihak musuh. Serangan tiba-tiba ini memakan banyak korban dari pihak musuh dan menyisakan Ying dan satu orang anak buahnya yang berhasil melarikan diri. Seperti tak henti-hentinya pertempuran di film ini, Jerry dan para pasukannya datang dan si mata ayam harus tewas di tangan Jerry. Kemudian pertempuran pun berlanjut. Nah, mari kita lihat kehebatan Kim dalam melumpuhkan sniper lawan. Dan ini kehebatan Amoy. Ternyata si Yin masih hidup, saudaraku, dan di sampingnya terdapat si mata ayam yang sedang sekarat. Di detik-detik napas terakhirnya, ia membukakan tabir sebenarnya bahwa yang membunuh Jen, kakaknya Yin, sebenarnya adalah Jerry. Atas perintah Jerry, si mata ayam terpaksa memasang bom dan mencelakakan Jen. Penuh dengan emosi, Yin mengarahkan senjata pada teman lelakinya itu yang telah tega mengkhianatinya. Tapi selain uang, temannya Amoy ini rela melakukan aksi kejahatan demi membebaskan adiknya yang diculik. Namun, nasib malanglah yang harus ia terima. Celaka, Rong, Kapten Gao, dan Amoy, mereka kehabisan peluru untuk bertempur. Berbeda dengan pihak musuh yang masih punya stok amunisi yang banyak. Kim terkena serangan musuh. Setelah upaya mereka lakukan dengan semaksimal mungkin, kini senjata terkuat mereka adalah dengan berpasrah diri dan yakin akan kekuatan sejati dengan percaya bahwa Tuhan selalu membersamai orang yang yakin dan meminta pertolongan padanya dengan tulus. Dan benar, pertolongan Tuhan itu nyata saat lalakon kita berpasrah antara akan hidup dan mati. Layaknya burung ababil yang memusnahkan tentara bergajah, serangan udara ini sedikit memberi gambaran bahwa kejahatan tidak akan pernah berjaya di muka bumi. Tersisa Jerry yang berhasil selamat, tapi para korbannya tidak rela jika Jerry harus lolos. Kemudian di timing yang tepat, para tentara berhasil meringkus penjahat keji ini. Dari kejadian tersebut membuat rasa cinta yang terpendam tercurahkan pada detik ini juga. Yang paling membahagiakan ternyata Kim sang sniper handal masih hidup, saudaraku. Sontak ini menambah haru dan kebahagiaan mereka semua. Kata terakhir yang terucap dari Kapten Gao di film ini adalah dia hanya orang biasa, tapi ketika melihat saudaranya di masyarakat tertindas, maka dia tidak akan diam. Luar biasa. Kemudian film pun